Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini tanggal 26 Agustus 2022 ya. 5 hari menjelang penutup akhir 2022. Oke, baik. Saat ini yang ada di tampilan Bapak Ibu adalah investing.com. Jadi Bapak Ibu saya ingin mengajak kembali dan mengingatkan kembali atau mau mencoba memberikan apa istilahnya ya screening ya, berikan lagi bagaimana kita mencoba men-screening trading apa yang bisa kita uh, lakukan hari ini atau yang target emiten-emiten apa yang bisa kita lihat yang akan rebound ya. Jadi ini sudah pernah saya tayangkan. Saya lupa tanggal berapa, tapi Bapak Ibu jangan khawatir, saya akan coba mengulang lagi. Saya akan mencoba membantu Bapak Ibu bagaimana bagaimana cara men-screening emiten-emiten untuk trading ya hari ini atau berupa trading untuk mingguan ya. Oke Bapak Ibu, untuk informasi di Telegram milik sekuritas kita yaitu Pintrako, Bapak Ibu juga bisa melihat emiten-emiten LQ45 Bapak Ibu ya. LQ45 yang bisa kita jadikan fokus untuk melihat juga trainingnya ya, yaitu bisa BBCA karena kita ketahui bersama kalau mendekati hari raya ataupun hari hari istimewa ya biasanya saham-saham bank itu naik Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat BBCA, BBNI, BBRI, BMRI ya. Jadi hampir semua saham bank bisa kita lihat. Kemudian ada saham-saham konsumer seperti INDF dan ada saham apa ya istilahnya ya buka ya buka saham yang tergolong yang digital ya yang karena ini saham buka kemudian saham GoTo itu punya papan tersendiri Bapak Ibu sekarang. Jadi ada tiga yang di sana ada GoTo ada buka satu lagi saya agak lupa ya. Jadi dia satu papan itu hanya 3 emiten dan memang sejenis. Oke, dan terakhir ada INTP ya. Jadi saya ulang lagi ada BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, INDF, Buka dan INTP ya. Oke, saya akan langsung mencoba memperlihatkan bagaimana cara men-screening ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi saya melihat milik Pintrako Sekuritas. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki akun LDN bisa membuat akun LDN melalui sekuritas kita. Bisa menggunakan akun syariah ya, bisa juga menggunakan akun reguler. Ya bisa menghubungi kami di deskripsi ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi ya Bapak Ibu. Oke, di sini ada tampilan investing.com. Sebelumnya nanti sebelum Bapak Ibu membuatnya, kita harus membuka akun dulu ya. Jadi kita buka akun, silakan daftar seperti biasa. Kemudian setelah itu nanti ada tampilan pertama, langsung Amerika Bapak Ibu ya. Ini karena tersaving di komputer saya, jadi langsung Indonesia. Jadi nanti di sini kita ganti Indonesia karena yang tersetting langsung Amerika. Ya biasanya tersetting nanti tinggal kita pilih, kemudian kita ngambilnya Indonesia. Oke, setelah itu kita akan ngambil di pasar saham ya. Kita ambil di pasar saham. Kita ambil di sini Bapak Ibu. Kemudian di sini ada saham Indonesia ya. Oke, ini kita ambil jadi kita buka di salah satu menunya saham, kemudian saham Indonesia. Nah, di sini saham Indonesia ada berbagai macam jenisnya ya. Ada berbagai macam item. Bapak Ibu bisa melihat yang reguler, bisa langsung melihat LQ45 Bapak Ibu ya. Ini jadi ada Jakarta Stock Exchange Composite, jadi ada berbagai item-item yang memang ada penggolongannya ya. Nah, ini bisa kita lihat ada banyak, ada IDX Kompas 100, yang lain-lain juga ada ya. Jakarta Stock Exchange LQ45. Ini masih loading Bapak Ibu ya. Oke, masih loading kita kita apa? Kita biarkan dulu agak normal ya. Jadi yang kita akan lihat ini akan kita coba adalah uh,
Jakarta Islamic 70 Bapak Ibu ya. Kebetulan saya punya akun LDN Syariah. Jadi Bapak Ibu bisa melihat atau men-screening berbagai item di sini. Ada IDX infrastruktur. Kalau yang memang langsung apa yang langsung mau lihat ke infrastrukturnya, ada IDX teknologi, ada IDX healthcare, ada energi ya. Tinggal Bapak Ibu pilih. Tinggal Bapak Ibu pilih untuk di mana yang akan kita screening ya. Nah, di sini biasanya kalau Bapak Ibu yang ingin saham liquid ada di ini, Jakarta Stock Exchange LQ45 ya. Saya akan coba cek dulu. Nah, ini ya. Nah, kalau bicara Jakarta Islamic Index 70, semua yang ada di LQ45 ini disaring ke syariah Bapak Ibu ya. Jadi di Jakarta Islamic Index 30 itu 70 itu semua yang masuk dalam LQ45 itu pasti akan ada apabila dia syariah ya. Ini ada banyak, jadi semua sambang ada di sini di Jakarta Stock Exchange LQ45 ya. Kita akan coba lihat screen Bapak Ibu ya. Walaupun bukan itu tujuan saya akan mencoba membuat screening. Jadi setelah tampilan seperti ini kita akan ke teknikalnya. Nah, ini ya. Ini adalah teknikalnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat yang mana yang sangat beli, sangat beli, sangat beli. Apabila sangat beli itu bisa menjadi acuan kita untuk melihat. Jadi kita catat dulu. Jadi satu ada ini ya, ada Chandra Asri Petrochemical ya. Kemudian ada mitra keluarga Karya Sehat. Kemudian ada cuma dua ya yang bisa di LQ45 ternyata. Ada mitra keluarga dan ini ya Chandra Asri Petrochemical ya, ini di LQ45. Ternyata saham-saham bank ini masih dalam keadaan seimbang ya. Kayak ini BMRM, BM BMRI ini masih apa harusnya masih bisa untuk wait and see dulu ya karena masih ada sangat jual, sangat jual. Jadi apabila sangat beli, sangat beli, sangat beli, sangat beli, jadi tiga item ini ya kita bisa ngambilnya jadi mulai harian, mingguan, bulanan itu sangat beli apalagi ditambah pendiam sangat beli kita bisa menjadi acuan untuk kita trading ya, tinggal kita klik diarahkan ke technical analysis. Kita akan coba ke Jakarta Islamic Index 70 ya Bapak Ibu. Nih ya, saya ambil ini. Jadi 70 saham yang masuk dalam Jakarta Islamic Index dan sudah tergolong liquidnya. Nah, ini kita bisa lihat untuk Jakarta Islamic Index 70 yang sangat beli akan kita catat. Pertama adalah saya akan catat dulu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu mencatat. Sama ya ada Chandra, Cepin ini ya, Chandra Pokpen Indonesia. Pokpen atau Cepin. Kemudian ada, kita lihat lagi, Medica Loka Hermina. Medica Loka Hermina. Kemudian ada Mitra Adi Perkasa MAPI ya Bapak Ibu. Nah ini memang kalau dari di akhir tahun karena memang fokusnya ke semacam mall Bapak Ibu ya, semacam mall untuk menengah ke atas. Jadi kalau hari raya, hari Natal, tahun baru itu pasti akan naik ya. Mitra Adi Perkasa, Mitra Keluarga sama tadi ya, Karya Sehat. Mitra Keluarga Karya Sehat. Mitra Keluarga Karya Sehatannya. Saya kadang agak lupa-lupa ya untuk kodenya. Karya Sehat. Kemudian ada, nah ini kita cek lagi ke bawah ternyata hanya berapa ya. Ini memang akhir tahun. 1, 2, 3, 4 hanya 3, 4 Bapak Ibu. Indofood ini sangat belinya hanya 2, tapi bisa jadi kita lihat ya. Kita akan tambahkan
Indofood karena tadi ada di Indo di anu ya di anunya apa rekomendasi kita di Pentrako Sekuritas. Kemudian kita coba INTP ya. INTP ini Indah Kiat. Nah, Indah Kiat itu cuma satu yang anu ya yang sangat beli. Cuma untuk bulanan. Jadi biasanya kita bisa swing ya kalau di sini. Kalau cuma bulanan. Indah Kiat. INTP Indah Kiat. Oke. Untuk saham-saham bank nanti kita akan lihat Bapak Ibu ya. Oke, setelah itu kita akan coba langsung klik ya. Klik kita akan coba INTP dulu. Dan ini tidak masuk screening Bapak Ibu ya. Ini termasuk rekomendasi atau jangan dulu ya. Kita lihat yang dulu ya. Kita yang lihat yang Medekaloka. Nanti kita terakhir untuk mengikuti rekomendasinya. Oke, nah ini cuman biasa investasi yang agak berat. Dan untuk trading view sendiri, investasi ngambilnya di sana ya. Jadi sumber dari investasi ini, investing ini adalah dari trading view Bapak Ibu. Sehingga mengapa investor banyak memakai trading view dalam menganalisa ya. Cuman enaknya kalau di investing tidak terfokus hanya 3 indikator. Jadi kita bisa menggunakan lebih dari 5 indikator ya. Hanya Bapak Ibu sekali lagi, ini HEL ya. Medical Hermina itu adalah HEL. Jadi nama emitennya HEL. Jadi sekali lagi yang terpenting adalah indikator yang kita pakai adalah indikator yang sering kita pakai dan kita sangat pahami bagaimana trennya ya. Jadi minimal sebenarnya ada tiga indikator yang kita bisa gunakan dan maksimalnya 5. Mengapa? Karena nanti Bapak Ibu akan bingung sendiri apabila terlalu banyak menggunakan indikator ya. Pada dasarnya indikator hanya mencoba memberikan kita semacam kepedean ya, dan memberikan kita sedikit keyakinan bahwa emiten ini bisa dijadikan uh, tolak ukur apa ya, kita bisa menjadikan dasar untuk memilih. Hanya saja Bapak Ibu tetap kita melihat secara fundamental perusahaannya, secara fundamental, kemudian secara secara umum sebenarnya yang paling penting adalah emosi trading. Karena kadang emosi trading itu membuat ambiar ya, membuat ambiar teknik trading yang telah kita buat. Karena memang orang berhasil di trading itu 100% dari 8 bisa mengendalikan emosinya yang sebesar 80%. Kemudian sisanya adalah 20% bagaimana kita bisa belajar mengetahui technical analysis, kemudian fundamental analysis, dan terakhir yang paling berpengaruh adalah bagaimana pergerakan saham yang sangat berpengaruh dari antara pelaku pasar di dalam ya, seperti penjual dan pembeli. Jadi untuk di pasar modal sendiri merupakan transaksi ketiga sebenarnya Bapak Ibu ya, setelah IPO, kemudian orang yang beli IPO itu biasa menjual kembali sehingga ada transaksi penjual dan pembeli ya. Jadi sudah merupakan pembeli kedua setelah pembeli ketiga ya. Karena awalnya ya ada pemegang saham tetap ya. Oke Bapak Ibu, kita akan melihat untuk grafik Medikaloka. Nah, ini kita tunggu dulu untuk chartnya ya. Memang agak lama untuk investing, makanya lebih enak biasanya di trading karena agak cepat, kemudian tidak terlalu berat ya. Nah, ini setelah itu kita akan ngeklik untuk memperbesar layarnya ya Bapak Ibu. Ini masih loading. Harap bersabar ya, ini ujian. Oke, semoga tidak lama ini. Ini belum ada muncul untuk oh, oh hal ini masih sedikit ya. Cuma ini belum ada muncul untuk masih loading Bapak Ibu ya, masih loading. Ini masih loading, belum muncul untuk memperbesar chartnya. Hal ini termasuk saham yang baru IPO Bapak Ibu ya, termasuk saham yang baru IPO karena masih baru ini chartnya masih sampai di sini.
Ini sebenarnya agak turun nih secara indikator. Masih loading ya. Belum ada tanda untuk ini ya. Kenapa ya ini ya? Lama sekali tuh download. Kita akan coba media loka. Ini adalah berita-beritanya Bapak Ibu yang menyangkut untuk ya, kita akan mencari technical analisisnya. Nah, ini agak kecil. Nah, ini ya. Oh, no. Ternyata sudah lama ya. Ternyata yang tadi itu agak. Nah, ini cuma tidak ada arahan untuk ke yang besar Bapak Ibu ya. Ke yang besarnya. Lumayan juga sudah lama tidak menggunakan ini. Ini. Ya, ini pengaruh Bapak Ibu kalau uh, ini investing ini agak berat. Enggak, chartnya sudah mulai bagus ya. Ternyata dia berpengaruh ke jaringan ya. Mungkin jaringan juga. Mudah-mudahan sudah bisa. Kita bisa segera untuk belajar. Nah ini kita tinggal. Ini ya Bapak Ibu. Begitu ada ini, ada seperti ini bisa kita klik. Jadi dia satu satu. Ini kan dia agak besar, agak apa? Agak luas. Agak luas. Ternyata untuk Hermina sendiri ini ada pernah bagi dividen Bapak Ibu tanggal 7 Juni 2022 ya. Ini juga bagus berarti dia membagi dividen ya. Nanti untuk historisnya apakah dia rutin membagi dividen bisa dilihat di RTI Bisnis. Oke, karena ini botak Bapak Ibu ya, secara orang yang sudah mahir ya biasanya hanya melihat ini akan melihat oh ini trennya bagus ya, seperti ini trennya naik. Nah, ini akan mengulang kembali sebenarnya kalau historis dari emiten-emiten yang liquid ya. Jadi seperti ini dia akan mengulang ke 1625 1625 ya. Ini dia bisa mengulang kembali. Oke, kita akan coba membuat jadi candle. Kita akan ya ini candle ya Bapak Ibu. Jadi ini kemungkinan kemari ya. Ini kemungkinan kemari. Nah, kemudian kita akan buat candle. Setelah itu kita akan ambil untuk indikatornya. Indikator pertama kita ambil Bollinger Band, ya. Kemudian setelah itu kita ambil zigzag seperti biasa. Nah, kemudian kita ambil stokastik RSI, stokastik RRI, stokastik RSI. Oke, tiga ya, tiga saja supaya tidak bingung. Nah, ini kalau kita mau ambil MCD juga boleh ya, MCD, MACD. Mana indikator? MACD. Kalau di sini kan aman dia. MACD. Nah, cuman kalau di di trading view dia agak lengkap Bapak Ibu. MACD-nya banyak. Ini cuma seperti ini ya. Oke, kita matikan saja MACD ya karena agak kecil jadinya chartnya. Oke Bapak Ibu ya, ini sudah untuk chartnya di Medicaloka. Ini kita lihat trennya naik ya. Secara trennya naik, kemudian ini dia masih berada di atas Bollinger Band di tengah-tengah Bapak Ibu ya. Jadi kemungkinan untuk naik masih ada. Kita akan coba ngambil di trend line, garis array ya, kita pakai array. Ya, kita pakai array. Kita ngambil di sini atau di sini juga bisa ya. Yang paling tinggi, yang paling ini, paling pendek.
Ini bisa jadi. Ini ya. Ini bisa kalau ke atas lagi sebentar Bapak Ibu bisa menembus ya. Bisa menembus ke sini. Ini ada historisnya menembus ke Bollinger Band atas. Oke, untuk heel sebenarnya sudah memasuki area overbought Bapak Ibu. Kalau overbought itu jenuh untuk membeli dan biasanya akan turun ya. Ini sepertinya akan masuk di titik resistennya, jadi jangan terlalu lama untuk di sini. Kalau Bapak Ibu yang belum entry, bisa melihat, kita akan lihat historis dari emiten ini, apakah ada gap. Ini agak turun ya, kemarin pembuka agak turun dari penutup di harga 15, bukan 63 ya, 60 di sini. 1565, 16 ya, 1565. Dia turun ternyata di 1565 di sini, 1565. Dia turun di 1560 ya. 15 1560 ini 1565 1565 ada satu fraksi turunnya, jadi kita bisa ngambil turunnya juga di satu fraksi Bapak Ibu. uh, 1575 penutupnya tadi di satu, ini penutup ya di 1585, kita ngambilnya di 1575 bisa ya, 1575 bisa, di 1580 bisa ya, di 1580. Jadi range-nya bisa kita ambil di 1575 sampai di 1585 atau 1590 ya. Jadi di penutup bisa diambil harganya atau di pembuka. Yang jelas dia biasa turun satu fraksi. Historisnya kemarin dia turun satu fraksi ya. Jadi kita bisa mengambil di antara 175 atau 1580. 1580. Oke, untuk heel jangan terlalu lama dipegang, bisa lepas di harga ini bisa dilepas Bapak Ibu di harga terlalu tinggi ya. Kita ambil di sini saja untuk Bollinger Band-nya. Di harga 1600 Bapak Ibu ya. Jadi hanya tiga fraksi. Hanya tiga fraksi saja. Alhamdulillah. Atau kita ngambil histori sebelumnya. Oh iya pas. Ini sini ada ya. Ini ada Bapak Ibu ternyata. Ya dia sudah tidak lama lagi mencapai resistennya. Ini ya. Ini sudah resistennya ternyata di sini. Di 1600. Jadi 1600 dilepas ya. 1600 dilepas. Atau kalau Bapak Ibu ingin melepasnya di harga ini juga bisa ya. Harga tertingginya di harga ini paling tinggi di 1675. Kalau seandainya tembus di 1600, kemungkinan bisa ke 1675. Oke, untuk heel kita clear, kita ke MAPI Bapak Ibu ya. Kita ke MAPI. Ini agak lama ya kemarin, agak lama kita di sini. Kita ke MAPI. Ya Allah, lamanya. Hello, MAPI. Lama ya. Masa ini jaringannya. Ya, apakah sudah jalan? Recordnya sudah jalan kembali? Halo, apakah sudah ada suaranya? Oke, ini maaf ya Bapak Ibu ya, sudah terbuka. Sebentar kita ambil di TeamView saja yang lain ya, supaya cepat. Kita pakai lagi di sini untuk array. Nah, loh. Ini ya.
Kita ambil trading, kita ambil ininya agak, ini agak naik ya. Ini agak naik. Ini harus rentangnya ke sini. Ya, ini jadi tetap jadi fokus. Ini kalau kita ingin kasih tebal sini. Jadi ini bisa menjadi titik support Bapak Ibu ya. Titik support. Kalau dia menembus ke bawah, jadi dia akan uh, dulu ya, akan turun dulu, akan koreksi dulu Bapak Ibu. Namun ini kan masih di atasnya Bollinger Band tengah, tapi ini kita lihat sepertinya akan ada koreksi dulu untuk ininya ya, untuk garis birunya semacam akan agak melandai. Kita agak waspada dulu Bapak Ibu ya. Ini agak naik untuk zigzag paling bawah, agak agak naik dari sebelumnya. Jadi kemungkinan bisa uji resisten sampai ke di atasnya ini Bapak Ibu ya. Hanya MAP ini paling atas saat ini. Jadi tidak ada historis untuk sebelumnya ya. Jadi kita bisa melihat untuk Bollinger Band saja ya. Kita bisa ngambil untuk MAPI targetnya di sini di Bollinger Band-nya. Di 1.500 ya. Ini 93 1495. Jadi perhatikan fraksi Bapak Ibu karena yang kita buat ini biasanya tidak tidak pasti di angkanya ya. Ini. Jadi 1490 karena dia fraksi 5 ini ya, fraksi 5 di bawah 2000. Nanti di atas 2000 fraksi 10. Kemudian untuk entry buy-nya bisa ngambil kembali di harga ini. Kita ngambil di harga 1430 Bapak Ibu ya, 1430 dari penutup di 1445. Jadi kita mengambil 5 fraksi di bawahnya. Jadi 1445 penutup yang kemungkinan jadi pembuka, kemudian kita ambil di 14 1430, 1430 apa 35 nih? 1430 ya, 1430. Oh, jadi untuk MAPI kita entry buy-nya di 1430 sampai di 1445 ya sebagai penutup kemarin. Dan targetnya di 1490 untuk MAPI. Oke, untuk MAPI clear kita ke INDF Bapak Ibu ya, INDF. Kita ke INDF. Mudah-mudahan tidak lama ini. Saya sudah buka trading view. NDF, INDF ya. NDF. Oke, NDF. Nah, ini sepertinya akan berbalik Bapak Ibu dan memasuki area over sold ya. Ini akan berbalik, akan bersiap untuk rebound. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil buy on super untuk INDF ya. Ini sudah mencapai garis tengah. Kita bisa ngambil atau menunggu di sini. Bisa menunggu di sini Bapak Ibu di 6.545. No, ini fraksinya 25 ya. Jadi fraksi 25 di 6550. 6550 ya. Bisa ngambil di 6550. Ini merupakan support kuat ya, super kuat. Jadi kita bisa menunggu di sini. Kalau dia tidak tembus ke bawah, jadi akan menguji resistennya. Untuk INDF kita tunggu dulu. Kalaupun dia tidak sampai di sini, mungkin bisa di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini harganya atau di sini. Ini juga lumayan kuat. Di 6.675 ya. 6.675. Jadi fraksi 25 Bapak Ibu, kelipatan 25. 6675. Ya, dari
penutup di 6825 ya. Jadi kita ngambilnya di 6675. Oke, untuk INDF kita clear. Kita ke MAPI sudah, INDF, INTP, INTP, dan kita akan buka salah satu saham bank Bapak Ibu ya. Dari 4 bank kita akan buka salah satu atau duanya, yaitu BBRI dan BMRI ya. INTP sudah, Indosimen, Indosimen. Oh bukan Indosimen ya, salah. Eh, anu kertas apa? Kiat-kiat. Oh kalau INTP Indosimen berarti bukan INTP ya. PT Kiat apa ya tadi? Kiat. Nah ini. Oh iya INKP Bapak Ibu. Salah Indah Kiat ini. INKP salah. Nah INKP juga lihat perhatikan ini indikatornya. Dia seperti akan berbalik arah Bapak Ibu. Ini ya. Nah ini merupakan titik supportnya. Titik support sudah paling bawah ya Bapak Ibu ya. Kalau dia sempat menembus ini, kalau dia sudah menembus lagi, ini hati-hati dia akan ke bawah lagi. Jadi Bapak Ibu kalau seperti ini sebaiknya kita akan lihat 30 menit setelah buka pasar, AVG-nya di atas dari open, kemungkinan akan naik ya. Dan Bapak Ibu bisa antri di harga ini lagi Bapak Ibu. Bisa antri di harga support, di harga 9.000 9.000 berapa ini ya? Kita ambil di sini saja. Di 9.190. No, ini praksi 25 ya. Di 9.200 ya. 9.200. Jadi titik untuk berbalik ke bawah kalau menembus garis support di 9.150. Namun kita bisa ngambil ngambil untuk startnya di 9.200 ya, Bapak Ibu, 9.200. Bapak Ibu yang ingin masuk di NKP, silakan melihat dulu kondisinya sebentar. Kalau dia merah, jangan dulu entry. Dan untuk historis INKP ini nanti lihat di RTI bisnis ya, apakah dia sering bagi dividen. Oke, ini ya, dia sering bagi dividen. Eh, kita baru tahu 2002 ya, yang tahun ini. Kita tidak tahu tahun sebelumnya. Jadi silakan dilihat historisnya di RTI bisnis. Jadi harus Bapak Ibu ya penting untuk menginstal RTI bisnis sebagai kita untuk melihat fundamental analisis perusahaannya. Oke, untuk beberapa emiten kita akan ke Cepin ya, Chandra Cepin, Chandra, ya kita langsung ke Cepin, Chandra Pukpen Indonesia Tbk. Untuk Cepin dia mau turun dulu. Ini belum belum diketahui titiknya ya. Jadi Bapak Ibu ini jadi menjadi support. Kalau seandainya dia turun ke bawah, dia melewati 5.700, 5.700 5.800 ya. Kalau dia turun di 5.800 kemungkinan akan ke bawah. Kalau jebol titik support dia akan ke bawah ya Bapak Ibu. Berarti ini merupakan titik resistennya. Namun kalau sebentar dia naik ke atas lagi, kemungkinan akan mengarah ke sini ya. Kita ngambil di Bollinger Band saja sebagai titik resistennya di 6.025 ya Bapak Ibu ya. 6.000 ini mendekati tadi di harga 6 ini ya di sini. Nah, 6.025. 6.025 untuk resistennya kembali ya. Namun untuk titik entry buy-nya
kita tunggu dulu sebentar. Kalau dia AVG-nya di atas, kita bisa entry di harga pembuka saja Bapak Ibu ya, di 5850. Tapi kita lihat dulu ya, karena ini trennya turun, jadi sebaiknya kita wait and see dulu Bapak Ibu, agak trennya turun. Oke, untuk Cepin sudah, kita akan ke salah satu bank, saham bank, kita ke BMRI. Kita ke BMRI dulu. Setelah itu kita ke BBRI ya. Nah, ini BNRI trennya akan turun Bapak Ibu ya, akan turun, dia membentuk dead cross ya. Ini lihat, dia membentuk dead cross. Hati-hati dulu, jangan dulu entry. Kita cari titik terkuatnya ya, titik support terkuatnya. Ini bisa jadi titik support apabila dia turun ke bawah di 9.750, dia menembusi Bapak Ibu ya, dia akan ke bawah. Namun sebentar apabila dia akan ke atas, ini apa, dia pembuka ke atas, kemungkinan akan uji resistennya. Jadi titik aman bisa kita lihat apabila sudah berada di tengah sini. Jadi ini jadi acuan Bapak Ibu ya. Apabila harganya menembus di harga 10.100, ya 10.100, 10.200 ya. Jadi apabila dia nembus di 10.200, kemungkinan naik, akan naik, dan targetnya ke sini ya. Targetnya bisa ke sini Bapak Ibu. Ini bisa ke sini untuk targetnya, bisa juga ke sini. 10.850 ya. Ingat, fraksi ini tidak tepat di 10.850 yang terdekat dengan fraksi itu ya Bapak Ibu. Oke, BMI clear. Silakan tunggu dulu ya kalau dia naik ke atas, dan ini sebagai titiknya kita cari. Namun kalau untuk yang mau investasi, sebenarnya tidak perlu menunggu bagaimana dia akan rebound ya, karena investasi itu hanya menabung. Jadi sebaiknya mengambil di titik-titik ini kalau ingin menabung. Di sini Bapak Ibu ya, titik-titik ini. Jadi harga terendah yang kita ngambil. Jadi untuk nabung di harga-harga seperti ini. Oke, terakhir kita ke BBRI ya, BBRI. Nah, mungkin agak lama ya ini. Agak lama waktunya. BBRI. Nah, ini juga ke bawah Bapak Ibu. Lihat ke bawah. Ya, ke bawah, kemudian volume banyak yang menjual. Nah, ini merupakan sebenarnya eh, indikator utama apabila sahamnya mau ke bawah dulu ya. Ini dia sudah menembusi Bollinger Band, kemungkinan akan ke bawah, dan garis paling dekat itu di sini, paling dekat supportnya terkuat di Bollinger Band di harga ini ya, di harga ini. Ini lihat ya, kalau dia nembus Bapak Ibu kemungkinan akan turun. Jadi kita lihat dulu sebentar apakah dia pembuka ke atas atau ke bawah. Kalau dia ke bawah kemungkinan akan ke sini dulu. Namun kalau dia ke atas kemungkinan untuk uji resisten itu mengarah ke, nah ini kita lihat historisnya apakah ada. Nah ini ada ya historisnya, bisa mengarah ke sini. Oh no, sudah rendah ya. Oh ini agak tinggi ternyata ya. Nah ini kalau untuk BBRI sering bagi dividen ya. Banyak yang jadi investasi di BBRI, dan bagus Bapak Ibu untuk BBRI. Jadi tidak ada yang histori sebelumnya, kita akan lihat mungkin yang 5 tahun ya. Cuma agak kecil. Kita ngeliat di sini saja ya. Kita akan mencoba mengambil acuan di Bollinger Band. Sini Bapak Ibu. Nah, ini kalau dia nembus ke atas, dia berarti akan uji resisten kembali. Jadi kita targetnya di 5.025 dengan catatan apabila pembukanya mengarah ke atas dan nilai AVG lebih tinggi dari open. Oke, cukup sekian Bapak Ibu. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang memang kurang berkenan. Apabila kurang berkenan, mohon dukungannya untuk like dan subscribe. Terima kasih. Selamat berakhir pekan, berakhir
tahun, kemudian yang merayakan selamat merayakan ya. Semoga bahagia selalu. Salam sehat dari Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Alla la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu.